Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang dewasa media dalam mata kuliah psikologi orang dewasa. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Wiwin Rahmatasya, ada Aska Filani, ada Lailatul Marwaini, dan juga Suci Juwita Rinda. Kami berkuliah di Universitas Riau jurusan Pendidikan Masyarakat. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Rentang usia baya atau disebut juga dengan usia setengah baya pada umumnya berkisar antara 40 sampai dengan 60 tahun, di mana pada usia ini ditandai dengan adanya perubahan fisik dan mental. Ragam minat setengah baya adalah berbeda-beda, akan tetapi sangat umum adalah minat-minat dalam penampilan dan pakaian, uang, status, agama, peristiwa masyarakat, dan aktivitas sosial dan rekreasi. Minat umum pada usia setengah baya menurut Hurlock, yang pertama, minat dalam penampilan dan pakaian. Minat dalam penampilan dan pakaian yang mulai berkurang setelah menikah dan khususnya selama bertahun-tahun. Awal sebagai orang tua semakin nampak pada waktu perubahan fisik terjadi. Orang biasanya melakukan pembatasan dan pemilihan jenis makanan. Yang kedua, minat terhadap uang. Pria dan wanita berusia media memiliki ketertarikan dengan uang. Hanya saja penekanan akan ketertarikan mereka berbeda. Pada pria yang memiliki pendapatan yang melebihi kebutuhan keluarga, stabilitas kerja, kepuasan terhadap pekerjaan, dan prestase jauh lebih penting daripada uang yang diperoleh. Berbeda dengan pria yang memiliki penghasilan yang lebih rendah dari kebutuhan keluarga, uang menjadi hal yang sangat diperlukan untuk bertahan hidup. 3. Minat terhadap simbol-simbol status. Makin cemas seseorang dalam meningkatkan kelas sosialnya, maka simbol status terasa semakin penting. Apabila karena mobilitas sosial seseorang pada usia media, pindah kelompok ke masyarakat baru, menafsirkan mereka atas dasar simbol status mereka sebelum ditolak atau diterima oleh masyarakat baru tersebut. Makin banyak simbol status yang didapat, dimiliki, dan bernilai nyata, makin tinggi kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh pengakuan. Yang keempat, ada minat terhadap peristiwa masyarakat dan aktivitas sosial. Dalam masa setengah baya, biasanya kaum pria sudah memiliki pekerjaan yang sudah dimantapkan dan kaum wanita sudah berkurang tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga. Akibatnya, sempat bagi mereka untuk mengamati peristiwa-peristiwa masyarakat, mengambil bagian di dalamnya dalam bentuk memberikan layanan-layanan maupun berperan dalam kepemimpinan dalam berbagai organisasi masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, ada minat terhadap rekreasi. Pernikahan pada masa usia dewasa muda. Pernikahan sendiri merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan. Dengan adanya pernikahan, seseorang wanita dan seorang pria akan secara rasa menjadi seorang suami istri yang dapat saling berbagi banyak hal, melimpahkan dan mendapatkan kasih sayang, memperoleh kemungkinan tanpa melanggar norma masyarakat, serta memperoleh keturunan yang merupakan salah satu fase yang dianggap penting dalam kehidupan usia masyarakat. Hal ini sejalan dengan pengungkapan Wahyu 2009 bahwa dengan pernikahan seseorang mendapatkan teman hidup, pelipurara, kepuasan seksual, keturunan, kekerabatan, kenikmatan fisik, kebanggaan diri, hiburan, kebersamaan, kesetiaan, ilmu, wawasan, dan seterusnya. Adapun bahaya dalam pernikahan media itu, gaya perkawinan sering lebih serius dibandingkan dengan pada masa dewasa dulu, karena kesempatan untuk membangun penyesuaian yang baik berjalan lambat daripada berjalannya waktu dan pada waktu anak-anak meninggalkan rumah. Motivasi orang dewasa untuk menjaga situasi keluarga yang bahagia menurun. Adapun masalah-masalahnya dalam perkawinan usia media ini, yang pertama adanya kebosanan, yang kedua oposisi terhadap perkawinan anak, yang ketiga ketidakmampuan membangun hubungan yang memuaskan dengan pasangan sebagai pribadi, yang keempat penyesuaian seksual, yang kelima merawat orang tua usia lanjut, yang keenam hilangnya pasangan, dan yang
Perceraian pada masa dewasa media. Tingginya tingkat perceraian yang terjadi dapat disebabkan oleh adanya ketidakpuasan pasangan dalam pernikahan yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, kurangnya rasa tanggung jawab pasangan, maupun ketidakpuasan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan lainnya yang biasanya berujung pada perselisihan. Harlock dalam Muklis tahun 2015 berpendapat bahwa perceraian merupakan kulminasi dari ketidakpuasan pernikahan yang buruk dan terjadi bila suami dan istri sudah tidak mampu lagi saling memuaskan, saling melayani dan mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuas kedua belah pihak. Menurut Harlock, tahun 2012, tugas penting yang perlu dikembangkan pada dewasa media adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang memuaskan dengan pasangan. Kepuasan pernikahan dapat diperoleh jika pasangan suami istri tersebut adalah orang yang religius. Hal ini sesuai dengan pendapat Harlock yang mengatakan bahwa secara umum kepuasan pernikahan akan lebih tinggi di antara orang-orang religius daripada orang-orang yang kurang religius. Selain religiusitas, kepuasan pernikahan juga dapat diperoleh jika pasangan aktif menjalankan peran dan kewajibannya dalam keluarga. Religiusitas adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seorang. Internalisasi di sini berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama baik di dalam hati maupun dalam ucapan. Kepercayaan ini kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Glock dan Stark melihat dimensi religius meliputi hal-hal berikut. A. Dimensi keyakinan ideologis. B. Dimensi praktik agama. C. Dimensi pengalaman religius. D. Dimensi pengetahuan agama. E. Dimensi konsekuensi. Nah, itu tadi penjelasan kami tentang dewasa media. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa untuk di-like dan di-share. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa.